Sebut saja namaku Danu. Umurku 27 tahun. Aku belum menikah dan saat ini aku masih jomblo. Apa mungkin karena wajahku yang pas-pasan? Atau apa mungkin karena pekerjaanku yang gak menentu? Sehingga sampai sekarang aku sulit ketemu jodoh. Namun aku yakin kalau sudah tiba waktunya, jodoh pasti akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita tetap selalu berusaha dan selalu berdoa. Aku tinggal di perkampungan yang agak sedikit terpelosok, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Suasananya tenang dan nyaman di kampungku. Namun di balik kelebihan juga ada kekurangan. Aku sulit untuk mencari pekerjaan di kampungku. Sudah banyak lamaran, namun tak satu pun yang diterima. Sehari-harinya aku kerja di kebun, membantu bapak ibu yang memang kesehariannya bekerja di kebun. Namun tak jarang, aku juga dimintai tolong para tetangga untuk bersih-bersih rumahnya. Yang ngecat, benerin genteng, dan lain-lain. Pokoknya apa saja aku kerjakan. Hingga pada suatu hari datanglah teman sewaktu SMP. Namanya Parno. Dia menawari sebuah pekerjaan, yaitu bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Aku pun minta waktu ke temanku untuk berpikir dan tentu meminta izin ke orang tua, boleh apa tidak aku merantau. Dan setelah aku ngomong ke orang tua, akhirnya mereka pun izinin aku pergi merantau ke Kalimantan. 1 minggu kemudian, aku bersama temanku Parno berangkat ke Kalimantan. Rasa haru dan sedih saat aku berpamitan dengan kedua orang tuaku. Aku bekerja di sebuah perkebunan sawit dan hidup di tanah rantau untuk masa depanku yang lebih baik. Sebenarnya pekerjaanku biasa saja, tidak ada yang istimewa. Karena semua teman-temanku adalah seorang laki-laki. Namun yang menjadi ceritaku kali ini adalah adanya seorang warga yang dekat tempat tinggalku. Ada seorang janda berumur 35 tahun. Dia bernama Tante Ella. Menjanda sudah kurang lebih 2 tahun karena suaminya meninggal dan Tante Ella punya 1 anak. Karena usianya lebih tua dariku, jadi aku panggil dia dengan sebutan Tante. Untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, Tante Ella bekerja sebagai buruh pabrik. Namun kalau malam hari, dia membuka warung kopi di depan rumahnya. Dan banyak sekali kami para perantau yang sering ngopi di situ. Dan tak sedikit pula yang naksir dengan Tante Ella. Namun dia selalu bersikap biasa ketika ada temanku yang coba merayunya. Atau apa mungkin karena wajah dari teman-temanku di bawah rata-rata? Karena di antara kami hanya akulah yang paling ganteng. Hihihi. Seperti biasa, hari itu aku bekerja pukul 6 pagi dan pulang jam 4 sore. Karena kecapean, kuputuskan untuk tidur sore. Aku baru terbangun pukul 11 malam dan kulihat temanku sudah pada tidur. Namun tidak denganku. Karena baru saja aku bangun dan tentu sulit untuk tidur lagi. Jadi aku putuskan untuk berjalan keluar. Ketika aku lewat depan rumah Tante Ella, warung kopinya sudah sepi.
dan kulihat dia sudah mau tutup. Aku pun datang ke sana dan memesan segelas kopi. "Tan, pesan kopi ya," ucapku. Mas Danu, duduk dulu mas," jawabnya. "Sudah mau tutup ya Tan?" tanyaku. "Iya mas, udah malam. Lagian cuaca kayaknya mau hujan," jawabnya. "Waduh, aku jadi nggak enak dong Tan. Udah mau tutup malah aku kesini," ujarku. "Gak apa-apa Mas Danu, lagian besok tanggal merah, jadi pabrikku libur," jawabnya. Ngomong-ngomong kok jam segini baru keluar Mas?" tanya Tante Ella. "Iya Tan, baru bangun tidur. Lihat Tante malah gak bisa tidur lagi. Hihihi," rayuku dikit-dikit. Mas Danu bisa aja," ujarnya sambil memberikan segelas kopi panas kepadaku. Iseng-iseng aku ajak Tante Ella ngobrol, dan kami pun mengobrol di depan rumah saat warung kopinya sudah tutup. Kami sebelumnya tidak pernah seperti ini, karena tiap kami ngobrol pasti selalu ramai dengan teman-temanku yang lainnya. Aku pun jadi deg-degan dan kulihat Tante Ella juga senang ngobrol denganku. Namun tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Kulihat perkampungan juga sudah sangat sepi. Aku pun mengajak Tante Ella untuk masuk ke rumah. Namun dia menolak karena tak enak dengan tetangga. Namun dengan rayuan jitu, akhirnya dia pun menurut. Sebenarnya di depan rumah Tante Ella adalah jalan dan tak ada rumah di depannya. Jadi aku pastikan tak ada warga yang melihatku. Dan saat itulah muncul ide-ideku yang lain. Karena sudah tak tahan begitu lamanya, ditambah cuaca yang mendukung, akhirnya aku pun coba untuk merayunya. Tante Ella menolak, namun anehnya tidak melawan. Selanjutnya dia pun hanya bisa pasrah. Dia pun lama-kelamaan menyukainya, dan Tante Ella bilang sudah rindu akan ini semua karena sudah 2 tahun tidak melakukannya. Entah berapa lama kejadian itu. Yang jelas hujan sudah reda dan aku buru-buru pulang. Dan semenjak itulah aku sering dapat jatah dari Tante Ella. Saat aku kembali ke kampung halaman, tak bisa aku melupakan kejadian di Kalimantan bersama Tante Ella.